Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di tempat mulia ini. Semoga kita akan satu kajian renungan berkaitan dengan syariat berbagai riwayat serta ulama Islam yang mudah-mudahan mengantarkan kita untuk paham tentang syariat waris ini dan sekaligus bukan sekedar menjadi pemangku, bukan menjadi pelaksana wajiban Tuhan tersebut. Salam salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang dengan syariat beliau serta semua sebenarnya tidak termasuk pengikutnya dan telah berusaha dengan menjadi nanti amin dan amin. Ya Allah, sebelum kita mulai kajian ini perlu diperkenalkan terlebih dahulu. Jadi kami dari tim waris Al-Azhar yang bermarkas di Masjid Raya Al-Azhar Gilingan, Jakarta Timur. Kami sebagai tim ini dari waris ini tiga, saya sendiri, saya Wakil, kemudian di sebelah kanan saya Bapak Ilham dan sebelah kiri saya Bapak Indra. Jadi banyak mungkin kita mencoba memaparkan sejauh mana pentingnya pemahaman Islam dan juga bagaimana cara kita memperhitungkan pada waris Islam ini. Sekaligus akhirnya kita kenalkan tentang produk waris sebagai acuan bagi kita sebagai muslim untuk bisa menghitung warisan secara Islami semula kembali ke lapak tangan. Pendekatan harus menggunakan Arab. Itu yang ada dipandu oleh Fatimah nanti bagaimana cara menghitung waris dan aplikasi waris ini. Baiklah, sekedar mengantar saja bahwa tim waris ini berkaitan dengan upaya kita untuk memahami penghitungan waris dengan mudah dan memberikan pemahaman pada teman-teman secara umum. Bahkan alhamdulillah sudah banyak yang mendownload aplikasi ini dan juga sudah memanfaatkannya. Tinggal tadi saya katakan kita jangan hanya menjadi pelaku, tetapi minimal jadi pengguna. Karena narkoba banyak pengguna, tapi tidak mengakui. Sekarang kita menjadi pelaku sekaligus pengguna aplikasi waris ini. Kita mulai saja. Pertama kita akan memahami dengan definisi dalam memahami warisan secara Islam. Pertama, kata-kata waris. Waris istilahnya kita tulis dengan istilah dalam bahasa Arab, maka dibedakan istilah bahasa Indonesia. Jadi waris pakai ada PS, itu menunjukkan huruf kita warasan. Maka di aplikasi pun jadi logonya itu merupakan paduan antara wawu, roh dan sa yang dipakai. Itu wawu, roh dan sa seperti jalan atau seperti jam. Nah, dalam istilah pakai dari kata warasan yang berarti orang yang menerima warisan. Jadi nanti baru sekalian ketika menggunakan aplikasi waris, jadi kata waris itu adalah orang yang menerima warisan. Atau dalam kata lain ahli waris. Yang kedua, waris. Waris adalah orang yang memberikan warisan atau mayit. Dan yang ketiga, akhirkan itu semua harta peninggalan mayit. Yang keempat adalah dikawin al-irs, yaitu harta warisan yang siap dibagi. Karena tirkah itu tidak semuanya siap untuk diwariskan kepada ahli waris. Karena masih menyangkut hak-hak lain dan kewajiban mayit dalam harta tersebut, seperti hutang ataupun nazar, wasiat, pengurusan jenazah, itu masuk dalam kategori pokok tirkah.
Makanya ada yang sebelum itu secara waris, sebelum waris. Ketika sudah sampai tangan ahli waris, namanya al-warasah. Jadi warasah dari dulu para ahli waris, walaupun masih dalam bentuk persentase, belum dipecah-pecah, belum dibagi-bagi masing-masing, maka bagilah persentasenya, siapa yang harus sepertiga, siapa yang setengah, siapa yang seperempat, itu namanya warasah. Dan nanti menarik ketika dalam penerapannya kita dengan kata-kata eksekusinya. Ketika sudah diterapkan penghitungannya dan polanya, maka eksekusinya gimana? Kita dalam konteks warasah itu. Kemudian dimana setelah ilmu yang menjelaskan tentang peninggalan waris yang harus dibagi kepada bagian waris sesuai dengan hukum Islam. Jadi kalau kita menggunakan penghitungan sesuai dengan hukum Islam, berarti tidak dengan ilmu waris Islam. Makanya kesadaran kita lah yang kita lakukan bagaimana cara menerapkan waris Islam itu. Dan ini ilmunya. Makanya kita tidak hanya sekedar memahami, tapi kita juga harus menjadi orang yang menerapkan waris Islam ini. Mungkin kita ingin jadi kita katakan bahwasanya istilah-istilah dalam bahasa Arab ini mengandung peran penting dalam memahami ilmu waris. Karena ada beberapa kata-kata yang tidak bisa kita terjemahkan mutlak dalam bahasa Indonesia. Apalagi nanti kalau kita sudah banyak tertipu di dalam sumber-sumber kita, baik dalam Al-Quran, hadis Nabi, hikmah para sahabat. Makanya kita mengenalkan dan menjadikan bahwasanya istilah-istilah ini kita adopsi dari bahasa Arab, dan kita juga bisa menggunakan istilah bahasa Arab tersebut. Itu memang definisi waris dalam Islam. Mungkin sambil ingat saja, mau diwakilkan apa yang terus kita mengambil bukti dalam penghitungan dan juga dalam aplikasi lalu menggunakan informasi. Berikutnya kita bicara ketentuan dalam warisan. Nah, dalam warisan kita bagi pada 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya rukun waris. Jadi rukun dalam warisan ini pertama harus ada waris, dan waris itu syaratnya harus hidup. Siapa yang waris? Waris siapa? Orang yang menerima warisan, tapi selain dengan kata-kata ahli waris. Kedua, waris, dan waris ini harus sudah mati atau meninggal. Kenapa? Karena waris adalah mayit yang memiliki harta sebelumnya itu. Sehingga ketika mayit orang yang meninggal, maka salah mulai hilang kemudian harta tersebut. Dan secara otomatis dengan kematian, maka harta ini jatuh tangan ahli waris. Kemudian berikutnya kematian. Kenapa kematian diukur? Karena kalau menolak kematian, baru ada kata-katanya, belum ada kata-kata istilah pembagian warisan. Jadi kematian menjadi penentu. Walaupun hartanya banyak, miliaran, triliunan, tapi yang mempunyai meninggal belum dikatakan warisan. Kenapa demikian? Karena bagi ahli waris yang ingin mendapat lebih dahulu dari harta warisannya dengan cara membunuh warisnya, maka diharapkan mendapatkan warisan tersebut. Maka dikatakan warisan itu tidak boleh diberikan kepada orang yang membunuh warisnya. Bahkan apa? Dan sebuah saya harus dikatakan man ta'ajjala fi syai'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Barang siapa yang bergesa-gesa untuk mendapatkan bagiannya sebelum saatnya datang, maka dihukum dengan haram dan kematian. Belum sampai dalam kematian sudah habis duluan, berarti haram. Itu kalau pada kematian
maka kematian menjadi ketentuan tempat dalam warisan ini. Dan berikutnya juga kepala dalam pendirian. Lagi-lagi ketika menjadi penting membawakannya orang pusing, bukan pusing diri bagaimana cara bagi waris, tetapi pusing apa yang akan diwariskan. Kami juga namanya nempel pamflet di mana-mana, banner-banner kita pasang di tempat-tempat masjid, musola, di pinggir jalan. Banyak orang komentar karena kita sudah bingung membagi waris, hukum bagi waris. Dia bagi komentar di bawah tulis bukan bingung bagi waris, bingung apa yang diwariskan. Karena tidak ada apa-apa. Nah kita menjadi bentuk diri. Nah kemudian bagaimana kewajiban waris ini? Karena dia menghubungkan antara waris dengan kewajibannya dan dengan kondisi hidup. Yang pertama, wajib harus hidup. Sehingga kalau kita masukkan aplikasi nanti, kalau nggak itu berarti dia sudah meninggal. Kalau itu berarti masih hidup. Ketika ditanya ada ayah atau ada kakek dan tidak masih hidup. Ayah dan orang meninggal meninggal itu mati. Kenapa? Karena syaratnya harus hidup. Waris. Kemudian juga kewajiban waris ini harus memasukkan mayit. Ibaratnya ahli waris tanggung jawab semua apa yang oleh mayit ketika masih hidup. Dan begitu pula harus melaksanakan wasiat yang baik. Kenapa ada yang baik ini? Karena kalau banyak orang berwasiat pada langkah dan syarat yang salah. Contoh berwasiat dengan sendirinya kepada ahli waris yang lain, ini tidak dibolehkan. Atau kami lawasiatan diwariskan. Tidak boleh berlaku ahli waris. Kenapa demikian dilakukan? Agar jangan sampai terjadi dualisme pemilihan harta. Karena ahli waris sudah punya bagian jatah, maka harus diwasiatkan lagi. Kemudian berikutnya melaksanakan wasiat yang baik, kemudian membiayai urusan jenazah. Makanya tadi jenazah itu juga diambil dari harta mayit. Sehingga orang yang mengatakan bagaimana hukumnya dengan harta takziah. Kan biasanya kalau ada yang meninggal, banyak orang datang bertakziah suka yang tidak sesuatu. Bahkan saya punya teman, seorang ustaz, ketika beliau meninggal itu orangnya cuma dulu SD saja. Tapi harta takziahnya berkumpul 165 juta. Dan uang takziah itu berkumpul 165 juta. Lepas orang itu PKU. Kenapa? Rupanya beliau termasuk orang yang dibanggakan, dikagumi, dan banyak orang simpatik dan keluarganya. Nah, sehingga itulah perasaan itu. Jadi ini harta siapa? Harta mayit. Awalnya. Kenapa? Karena orang takziah dari ada kematian. Makanya bisa diambil dari harta tersebut untuk mengurus jenazah. Tadi zakat. Nah, itulah logikanya tentang bagaimana menyikapi harta takziah. Sebabnya kalau menurut warisan, yang pertama karena adanya pernikahan. Makanya hubungan pernikahan tidak bisa membatalkan amal pernikahan kecuali satu, perceraian. Makanya kalau sudah dicerai, jangan berharap untuk mendapatkan bagian dari tata waris. Karena sering kasus terjadi, cuma di rumah saya kritis. Ketika dia bercerai dengan suaminya, tiba-tiba setelah bercerai, idahnya selesai. 4 bulan berikutnya mendengar mantan suaminya tinggal membuat warisan tidak bisa. Kenapa? Dengan perceraian pernikahannya namanya tolak lagi itu sudah putus sudah pernikahan. Kalau balik lagi dengan cara menikah ulang. Kenapa terputus? Cuma saya dinamakan kita ini seperti kompilasi hukum Islam ada istilah yang namanya cerai mati. Kalau dalam Islam tidak ada namanya cerai mati. Orang meninggal sudah putus semua pernikahannya, makanya berhak untuk warisan dan tidak ada batas. Mau masuk pada idahnya atau sudah selesai idahnya, bahkan ada yang sudah puluhan tahun baru dibagi warisan itu. Tidak ada kata putus hubungan pernikahan. Ini makanya kadang-kadang kita perlu proteksi diri juga ketika para pembesar kita di Indonesia ini membuat undang-undang. Akhirnya apa? Banyak adopsi undang-undang itu istilahnya tidak sudah kesadaran Islam dan keliru. Kemudian yang kedua penyebabkan nasab atau keturunan nasab akan
bawah. Pokoknya dari mulai ayat ke atas sampai kakek dan masih kakek. Selama mereka masih hidup, mereka punya hak untuk mendapatkan bagian itu. Dengan catatan yang lebih dekat pada pahit menjadi haji, menjadi penghalang pada yang lebih jauh. Berikut ke bawah, anak, cucu, cicit, seterusnya. Orang yang sama dengan ke atas. Dan yang terakhir, ini yang jangan ada, tapi mungkin ada yang dulu pernah ada, dan nanti mungkin juga akan ada juga. Itu wala. Apa itu wala? Wala adalah pembebas terhadap budak. Jadi kalau kita punya budak, kita bebaskan, atau budak orang dibebaskan, kemudian budak dibebaskan, dia dapat hadiah dari asmat 3 miliar. Ada nggak? Dikundi gitu ya. Dikundi seorang budak tiba-tiba dibebaskan oleh seorang yang mereka, kemudian dapat hadiah 3 miliar. Karena kaget, belum dapat hadiah, meninggal. Siapa yang berhak? Orang yang budak tadi berhak mendapat budak ini. Bahkan kedekatannya Nabi itu dari saudara budak. Asolat ya, seperti ayah atau seperti anak kasusnya. Nabi itulah tulisnya tentang penyebab orang mendapatkan warisan. Dasarnya apa? Jelas-jelas dalam hadis saya 11 dan beberapa ayat yang lainnya. Saya hanya menyampaikan sebuah renungannya saja. Di sini pada ayat pertama Allah yusikum fi auladikum billahi dari suhatul saya. Jadi ternyata pembagian negara Islam itu wasiat Allah pada kita. Kalau itu wasiat Allah, maka segala konsekuensi keadilannya ada di tangan. Jangan ukur kita. Kalau kita berwasiat, kadang-kadang keadilannya secara subjektif saja. Saya berikan karena perempuan saya 3 kali lipat dari anak saya laki-laki. Kenapa? Karena dia lebih lagi, lebih taat. Itu subjektivitas dari kita. Tapi kalau Allah memberikan keadilan ini, maksudnya keadilan bersifat diri besar. Apa kata Allah? Bila dari misbah hadir, saya laki-laki yang hanya 2 kali datang, perempuan setuju nggak? Setuju nggak? Laki semua. Itu kalau perempuannya, oh setuju semua. Jadi dia katakan wasiat Allah. Makanya katakan ini wasiat Allah. Maka apa yang kamu yang dalam nilai keadilan? Kenapa demikian? Karena jika wasiat manusia, maka manusia bertanggung jawab akan nilai keadilan. Sehingga kenapa orang melarang dalam Islam wasiat dari waris itu? Karena wasiat orang tua kepada anak itu tidak adil oleh keluarganya, yang tidak diwaris itu tidak adil. Maka dilarang oleh Rasul. Nah begitu pun dalam masalah hidup, ketika seorang masih hidup diberikan hartanya kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Ketika tidak hadir oleh orang tua tersebut, itu kan sifatnya adalah subjektif. Nah kalau terjadi kemudian keributan, kerusuhan sebagainya, perpecahan dalam keluarga, maka orang tua yang meninggal masih berbagian besar itu. Gara-gara ibadah yang dilakukan. Makanya kita bilang satu dalam hal ini. Pokoknya kita serahkan kepada wasiat Allah saja. Kenapa? Karena wasiat Allah SWT serahkan, berarti kita tidak ada campur tangan lagi dalam harta kita. Walaupun anak kita masih berikutnya ini macam-macam hubungan, maka orang tua aman sama. Paling saja tidak sekarang dalam wasiat pada anak. Kalau ayah meninggal, pokoknya ini ayah maunya agar bicara warisan Islam saja. Mau yang hebat aja, apa aja. Kenapa? Karena takut tadi. Kita coba berulang adil berharap begini. Padahal apa? Adil mungkin seketika itu. Untuk kemudian dianggap sebuah keadilan murni. Makanya agar terbebas masuk ke liang kubur, di alam kubur dan berkata lagi, lepaskanlah kepada anak Allah untuk berusaha lagi. Mau? Mau nggak? Udah bisa gitu? Nanti pelan-pelan. Yang penting motivasinya dulu. Mau gitu? Karena harus setengah kakak. Niat lagi. Bahkan apa? Menentukan ini menentukan kata Allah di akhir ayat Allah fariidatan min Allah. Ini ketetapan yang bukan dari Allah.
berarti tidak ada kaum ulama. Kalau sekarang ada orang berijtihad macam-macam, semuanya akan menuju pada konsep ini. Jadi nggak bisa kita ijtihad ketika bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa urgensi dalam Islam? Ini paling penting kita pahami agar kita yakin, kita percaya itu benar dapat syariat Islam. Yang pertama dalam Islam, harta adalah amanah untuk segala menopang kehidupan. Siapa yang berangan-angan berencana kalau tinggal nanti bawa kekayaan? Kadang-kadang ada orang dikumpulkan macam-macam. Nanti kalau saya mati dibungkus dengan bahan-bahan itu orang tidak sehat. Kenapa? Karena Allah mengatakan di sini berkaitan dengan menopang harta hanya digunakan untuk menopang kehidupan saja. Makanya ada kampanye ini berbagai kekayaan, tidak ada. Kali sini cuma dibuat komunikasi lain dan lain-lain. Mereka diskusi, saya dulu punya ini, punya itu. Cuma saya nggak bawa motor banyak di pabrik. Jadi akan menopang kehidupan. Jadi secukupnya. Makanya menghidupnya paling cukup saja. Apa aja cukup. Atau seadanya. Apa aja ada. Kemudian perpindahan harta dalam Islam hanya boleh dilakukan dengan 4 cara saja. Pertama, paling jual beli. Syaratnya jual beli antara din. Jadi harus rela sama rela. Nah, katakan antara din terima di peset. Kenapa? Selain di buku hanya menerima berapa saja. Itu keliru. Jadi hukum antara din ketika masing-masing kedua pihak punya hak untuk melanjutkan dan membatalkan. Punya antara din. Jadi bukan dalam keadaan berbelut atau berdesak. Makanya dapat kadang-kadang kalau jual beli sama teman, sama teman jual beli. Kalau jadi beli gak enak, teman dibeli dia dulu. Akhirnya kata teman yang jualan, ini sama-sama saja saya jual beli 5, sama yang saya jual 50. Masa kamu nggak tahu? Artinya apa? Tidak enak perasaan, makanya ada antara itu. Yang kedua, money hadiah. Dan hadiah ada 2 macam. Jadi di sini kalau motivasinya itu empati, kasihan, itu namanya hadiah dalam istilah Arab. Tapi kalau motivasinya adalah simpati, kagum, itu namanya jaizah, penghargaan. Cuma di Indonesia itu semuanya hadiah. Kayak anak kita naik kelas, kita kasih apa? Hadiah. Apa hadiahnya? Sepeda motor Honda. Padahal itu hadiah. Hadiah itu ketika kita kasihan orang mau kantor, punya kendaraan, becek-becek jalan. Nah, sebagai pertemuan, sebagai atasan, kasihan dilihatkan, ini kasih hadiah motor 1. Itu namanya hadiah. Berarti dengan hibah. Hibah tanpa motivasi apapun. Kita maunya punya kendaraan 5. Lihat orang yang kita kenal bapak jalan kaki dulu sebelum kita nanti bawa kampung kami sama terhibah tanpa ada motivasi apapun. Kira-kira di kita begitu kan? Di kita kebanyakan hibah bersyarat. Kalau begini, kalau ini hibah itu yang bersyarat. Padahal hidup hidupnya tanpa motivasi apapun. Kemudian cuma-cuma. Nah, yang ketiga adalah untuk peradilan. Sengaja saya tulis dengan huruf kiri. Kenapa? Karena tergantung hakimnya. Jadi kalau hakimnya tidak adil, berarti tidak sah tentunya. Makanya dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wa tuqulu ila al-hukam litakunu ta'lamu min amwalin bil ismi wal udwan. Kita sadar itu bukan harta kita. Tapi dia orang yang kemudian saya bawa pengadilan, saya sobok hakim, dia tahu hartanya, dia ambil utama kebijakan hakim itu dalam itu. Ini kita katakan makanya pengadilan sangat subjektif lagi. Dan yang terakhir kita ketahui banyak lebar tentang warisan atau wasiat. Dari sini kita katakan makanya orang mendapat harta warisan halal atau haram? Mendapat harta warisan halal atau haram? Halal asal mengikuti aturan cara-cara yang dilakukan syariat. Mendapatkan warisan dari orang tuanya haram.
mendapatkan warisan dari saudaranya yang tidak seagama kemudian haram. Kenapa? Karena tidak ada kalau nanti ahli milatih, tidak ada warisan yang layak mungkin al-kafir atau kafir al-muslim. Karena pembagian negara Islam bagian dari masalah ibadah pada Allah SWT. Berikutnya harta ibarat dua mata pisau yang tajam. Artinya apa? Ke atas bisa menusuk, ke kiri menusuk. Kalau pekerjaan baik bisa menjalin hubungan keluarga dengan baik. Makanya banyak kasus terdapatkan dalam sehari-hari, termasuk terutama saya dapat kasus juga ketika 7 orang bersaudara. Padahal awalnya orang itu ngeyel. Nablak, pokoknya dia tidak mau membagikan kalau keinginan itu di luar keinginan dia. Akhirnya apa? Karena dia belum pernah lagi di sini, dia sampai ke presentasi baru sadar, walaupun nangis dulu. Akhirnya apa? Mereka bertujuh sepakat membagi cara bagi Islam. Ini resiko. Jadi keluarga saling acul tak acul, saling menjauhi, jadi akur. Tapi sebaliknya ada juga ya bersikukuh kalau mendapat perintah seperti ini, tetap mereka tidak mau melaksanakan juga. Makanya kita katakan tadi, harta itu ibarat dua mata pisau yang tajam. Ke atas bisa menghimpun kebaikan saudara, ke bawah bisa memecah hubungan kekerabatan saudara kita. Ini terkait dengan kedudukan harta. Bagaimana tentang peraturan tentang makar waris Islam? Allah memberikan pahala bagi melaksanakannya dan memberikan sanksi bagi yang meninggalkannya. Pahalanya apa? Sesuai dengan hadis yang 13 dikatakan, "Ittaqullah wa may yuti' Rasulullah yadkhulul jannata tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika al-fawzul 'azim." Jadi Allah memberikan surga sebagai imbalan melaksanakan kewajiban waris. Dan bahkan apa? Yang paling penting keberkahan hidup di dunia. Sudah banyak kasus kita lihat dan perhatikan, orang ketika terhapus dan tamak dalam harta waris ini tidak akan keberkahannya. Berapa mendapatkan kemaksiatan habis. Makanya kata Rasulullah, kita bukan boleh menolak kebaikan itu. Apa kata Rasul? Ni'mal malu shalih fil mar'i shalih. Sungguh nikmat harta yang baik jika kita menggunakan yang baik juga. Sebaliknya sanksi atau pelanggaran, pertama apa? Allah akan azab dan azab neraka yang menggunakan dan mereka kekal selama. Makanya dia tanda-tanda ada di dunia ada. Sudah banyak membuat bagian waris, tapi dengan dia tinggal itu tidak terlalu penakut seraka akan menjadi kebangkutan. Akhirnya tinggal merasa hina, malu untuk berusaha lagi gara-gara hartanya binasa karena dia takut dalam merugi waris. Bahkan apa adanya mengatakan kepada hak ahli waris lain. Makanya dikatakan kalau kita selalu menzalimi orang, doa orang yang terzalimi makbul. Ada mungkin kalau sama. Makanya solusi itu berkata begini, berdoa bagaimana untuk terzalimi, masa tidak ada tindakan Allah. Itulah cara kita memahami bagaimana sebab akibat dari orang waris untuk meninggalkan dunia. Apa istimewa waris Islam itu? Yang pertama menilai keadilan bersifat universal dan itu minimal kemampuan. Sehingga mewaris tidak akan terkena sanksi apapun dari harta yang ditinggalkan. Kenapa? Diserahkan kepada Allah. Yang kedua, menerapkannya berpahala baik bagi mewaris dan juga bagi waris. Mewaris mendapat pahala dengan masalah Islam, maka mendapatkan balasan yang baik insya Allah. Waris mendapat pahala untuk berkala masalah. Kemudian hukum menerapkannya dalam wajib ijbari. Apa wajib ijbari? Wajib yang harus dipaksakan. Makanya mau tidak mau, ketika kita paham teman-teman waris ini, sampai di yang lain paksakan. Apalagi keluarga kita sendiri. Kapan batasnya dipaksakan? Sampai masing-masing waris tahu saat membagi rezeki. Pokoknya ada 5 orang, yang satu dapat 1/5, yang dapat 1/4, dapat 1/6, dapat 1/2, dapat 1/3. Terserah mereka sudah tahu semua dia masing-masing mau dibagi rata, setelah itu terserah dia. Kenapa? Karena syaratnya tahu bagian masing-masing itu. Itu yang kita katakan pembagian waris secara Islami di dalam yang tahu jatahnya. Setelah itu keikhlasannya dan akan berbicara. Hak asal bunuh ditentukan karena kedekatan hubungan dengan waris melalui
Kenapa? Diraup oleh laki-laki semua. Kemudian kematian tidak memutus hubungan pernikahan. Dari sini awal. Tetapi cerai memutus hubungan tersebut. Sehingga kalau sudah bercerai, putus hubungan warisan. Apalagi kalau tidak langsung, tidak bisa balik lagi dalam pernikahan, maka sudah putus hubungan warisan. Sehingga kewajiban seorang suami yang mencerai istrinya hanya dua saja. Pertama, memberikan nafkah selama pada masa iddahnya, dan yang kedua tidak mengeluarkan dia dari rumah tempat tinggal ini. Makanya kalau wanita dicerai jangan diusir dari rumah, justru tempatkan dia. Kenapa? Dia merupakan tempat perlindungan. Laki-laki nyari rumah baru. Kenapa? Kan dapat pos baru. Dapat tidak. Ini 12 untuk lebih lanjut yang disampaikan oleh pemerintah nanti tentang diagram ini. Jika memperlu dalamnya nanti lebih jelas lagi. Sekarang kita bicara asoba. Jadi saya lebih fokus pada definisi pengertian. Kita memang ada dalam mewaris ini selain asabul qadarah ada namanya asoba. Apa itu asoba? Asoba merupakan sisa dari penghitungan waris dan dilakukan oleh asabul yang lain. Makanya asoba di sini sisa terakhir. Yang sisa itu kadang banyak, kadang sedikit, kadang habis, sisa. Itu tergantung siapa saja asabul yang ada di sini. Asoba tiga macam. Yang pertama asoba minum sini, yaitu kerabat laki-laki yang berbisa kepada mayit tanpa diselidiki oleh perempuan. Nanti kalau jelas ketika kita mengajarkan siapa judul asoba minum sini. Yang kedua asoba minum lain, yaitu setiap perempuan yang membutuhkan orang lain laki-laki maksudnya, sehingga mereka berserikat dalam musbah tersebut, seperti anak-anak perempuan. Karena anak perempuan sendiri akan asoba. Karena dibutuhkan anak laki-laki satu saja laki dari 9 perempuan, maka menjadi asoba bersama. Itu namanya asoba bintul lain. Jadi ketika mengatakan asoba bintul lain, setiap perempuan yang membutuhkan orang lain perempuan juga untuk menjadi asoba, tetapi berserikat dalam bagian. Contohnya ketika ada anak perempuan tapi tidak ada laki-laki, dan ternyata mayit ini punya saudara perempuan yang intinya bagi anak-anak itu. Maka ketika ada apanya lagi, maka intinya ini perempuan ini menjadi asoba. Nama asoba menangkoi sama-sama perempuan itu. Itulah kita katakan bagian-bagian kehidupan bagaimana kehidupan syariat Islam dalam hal itu. Dan asoba menangkoi ini sudah hadis Rasulullah ketika satu kasus terjadi. Itu ada seorang anak perempuan, kemudian ada cucu perempuan dari anak laki-laki, dan juga ada seorang saudara perempuan. Maksud saudara kemana? Kepada mayit sendiri. Apa yang Rasul lakukan? Kalau Nabi SAW, Rasul menetapkan hukumnya ini nanti habis untuk anak perempuan setengah. Walaupun ketimbang asulus, tapi atas selesai. Dan bagi cucu perempuan seperempat untuk digunakan 2/3, karena perempuan kalau 2 ke atas 2/3. Pemahaman dia paling sisanya untuk saudara perempuan. Ini dasar tentang asoba al-ghair. Kemudian ada kemana hijab dengan belum bagus tuh. Kenapa? Karena saya masih bicara filosofi ilmu ini. Tadi kalau prakteknya, mulai kalau paham kita belum benar. Kalau filosofi nggak apa-apa, kalau paham itu bayangan dulu. Ini paling istilah dulu dikenal. Waris itu apa, asal itu apa. Sekarang hijab ada 2 macam. Ada hijab hirman, ada hijab mursal. Apa hijab hirman itu? Itu adalah terhalangnya seorang ahli waris dalam memperoleh seluruh bagian karena ada ahli waris lain. Seperti kakek terhalang oleh ayah. Kenapa? Karena ayah lebih dekat dari
akeh terhadap mayit. Begitu pula nenek berhalang oleh ibu, cucu laki-laki berhalang oleh anak laki-laki, dan seterusnya. Saya buka mata. Coba makanya hidup begini. Jadi prinsipnya dia sejenis dan dia hubungannya lebih jauh dari ahli-ahli itu, maka akan berhalang dengan yang bilang. Ini namanya hijab ilman. Sehingga dia berhalang secara utuh, tidak apa-apa. Beda dengan yang kedua, namanya hijab mursal. Hijab mursal adalah perhalangan sebagian di antara ahli waris karena ada ahli waris lain. Dia tidak habis bagiannya, cuma berkurang, berkurang. Seperti contoh, suami dari atas setengah menjadi seperempat, istri dari atas seperempat menjadi seperdelapan. Kenapa demikian? Karena ada anak. Kalau ada anak, suami dapat setengah. Makanya beruntunglah yang punya istri udah tua tapi kaya raya. Ya, ada jabat saya usianya 98 tahun. Modal lumpur. Ya, seorang nenek gitu. Saking kagetnya dapat berondong, ya. Dapat berondong, kaget. Paling kagetnya apa? Pingsan. Berijab kabul, saya terima nikahnya di 2 jam, meninggal. Alhamdulillah. Itu sebenarnya harta dapat adalah apa? Pernikahan sakral, suci dalam Islam. Nah kemudian berikutnya ibu dari sepertiga menjadi seperempat karena ada anak. Cucu perempuan dari setengah menjadi seperempat karena ada anak. Saudara perempuan saya dari setengah menjadi seperempat karena ada anak. Ini gambar hijab mursal. Makanya dalam hal ini dikatakan hijab ini betul-betul membuat segala sesuatu terhalang dengan apa yang dilakukan. Dan bahkan tadi kalau kita kembali kepada masalah perhitungan itu dari 22 ashabul furud, ini gara-gara ada hijab seperti ini maka meringankan fenomena itu. Karena kami waktu membuat aplikasi itu ketika ada 22 ahli waris, 22 ashabul furud, pokoknya Pak, soal dirap dihitungin juga begitu. Jadi 66.000 masalah ketika itu benar-benar lain. Akhirnya maksudnya miliar berkurang tinggal 6.500. Jadi masih banyak. Maka dengan aplikasi ini mudah bagi telapak tangan. Tidak usah hitung-hitungan. Tapi harus paham dulu gimana prinsip filosofi ini. Berikutnya fenomena lain dalam pintu waris yaitu arwah. Apa itu roh? Roh penambahan saham. Nah saham ini maksudnya apa? Sahamnya apa? Bagian. Jadi ahli waris dapat saham. Adalah apabila jumlah saham para ahli waris lebih kecil daripada asal masalah, maka dengan ini kami selesaikan pembagiannya dengan cara roh sehingga tidak tersisa atau pilihan dari warisan itu. Setelah dibagi bagiannya, hartanya masih sisa, maka dikembalikan dengan cara roh ini. Roh punya rukun. Yang pertama syaratnya berikutnya ashabul furud. Adanya ashabul furud, yaitu tadi 22 orang itu. Kemudian yang kedua adanya kelebihan harta waris. Karena kalau nggak lebih nggak boleh apa lagi. Kemudian yang ketiga adanya ahli waris, tidak adanya ahli waris asoba. Karena kalau ada asoba, namanya sisa tadi tarik ke dia semua. Selesai masalah. Jadi kalau kita punya ahli waris ada asobanya, udah beres. Nggak usah bingung-bingung mana-mana. Kenapa? Tarik semua nanti. Kemudian berikutnya al-aul, kebalikan dari awal, itu penambahan asal masalah. Itu tambahan dalam asal masalah penerimaan harta waris karena tidak mencukupi bagian jumlah saham yang ada. Ini kebalikan dari awal. Kalau sahamnya berlebih, kalau ini hartanya kurang. Jadi bingung orang. Kalau didahulukan ayah, nanti saudara nggak dapat. Gimana caranya? Maka dengan cara kamu ini. Dan yang di awal ini pokok masalahnya hanya 3 angka saja.
Jadi 3 penyebut saja yang bisa dihaul. Pertama penyebut 6, kedua penyebut 12, ketiga penyebut 24. Dan ini sudah hasil penelitian yang jeli. Jika orang bertanya, kok bisa segitu? Itulah teman-teman. Saya pun tidak sempat meneliti lebih lanjut. Untuk itu semuanya kita masih tahu di bulan, kalau tanya hidup bulan, memang benar ternyata bahwa fenomena itu ada dalam penghitungan warisan. Nah, angka 6 ini bertambah menjadi 3 kali atau 4 kali. Pertama 7, kedua 8, ketiga 9, keempat 10. Ini hasil analisanya, hasil penelitian. Angka 12 bertambah menjadi 3 kali. Pertama 13, kedua 15, ketiga 17. Dan yang terakhir angka 24 hanya 1 kali saja. Itu bertambah menjadi angka 27. Inilah fenomena lain dalam menghitung warisan. Yang terakhir, dalam rangka kita memahami fenomena hibah dan wasiat. Hibah itu saya katakan tadi bahwasanya pemberian cuma-cuma. Makanya memang cuma-cuma, jadi tidak ada hibah balik, tidak ada pesan apa, dan juga tidak ada pesan singkat. Yang pertama apa? Hibah itu dapat dilakukan dalam keadaan hidup, sama-sama hidup. Warisnya masih hidup, warisnya juga masih hidup hibah. Yang kedua syaratnya harus berbukti atau dengan saksi agar tidak konflik di kemudian hari. Kenapa? Karena kadang-kadang orang tua menghibah sesuatu sendiri diam-diam saja. Ada orang yang tidak tahu, ini kan diribut. Orang tua yang menghibahkan hartanya undang ahli waris lain. Nih, saudara dan sebagainya yang akan diterima ahli waris saya. Ini setengah harta sudah dibahkan kesimpulan, jadi yakin ahli warisan. Ada tangan semuanya, pernyataan setuju. Kira-kira begitu bisa nggak? Bisa begitu? Bisa. Tergantung. Kenapa? Ada anak yang ratus nggak mau saya terima. Padahal ini curi, nggak ada potensi apa-apa dia menghadapi harta. Tinggal terima saja semua. Kemudian yang ketiga, konsekuensinya akan terus berpengaruh bagi bayi ini. Ini gara-gara ini bang. Wasiat dapat dilakukan untuk selain ahli waris. Boleh kepada ahli waris dengan catatan harus ada kesepakatan ahli waris semua. Wasiat. Tapi kalau kesepakatan ahli waris, orang tua boleh mewasiatkan, tapi bukan kepada ahli waris. Kemudian dilakukan pada hal-hal yang dihalalkan secara syar'i. Jangan sampai wasiat itu untuk hal-hal yang belum wasiat. Contohnya, kalau saya meninggal nanti, setengah harta saya untuk bangun diskotik, biar rame. Karena kampung sepi banget. Karena saya meninggal di rumah sakit ini dipeluk atau disantet sama si bulan. Nanti kalau saya meninggal, di setengah gunakan menyantet dia lagi. Itu wasiat juga boleh dilaksanakan apa? Maksiat. Tapi ada wasiat orang tua yang baik. Karena saya lihat kayaknya remaja masjid di sini aktivitas kurang dana. Kalau saya meninggal lagi setengah harta saya untuk membantu aktivitas masjid, boleh nggak? Boleh. Itu diharapkan. Itulah wasiat. Kemudian batasan wasiat itu maksimal 1/3 rupiah. Kenapa? Karena Nabi 1/3 itu banyak. Boleh 1/5, boleh 1/8, boleh 1/7, boleh 1/8. Yang jelas maksimal 1/3, tidak ditentukan. Kemudian hendaknya wasiat itu disaksikan oleh ahli waris. Kenapa? Jangan sampai ada konflik di kemudian hari. Karena prinsipnya kata Allah, wasiat itu dikenal wasiat yang terakhir ketika dia memutuskan nafas terakhir. Itu yang paling akhir. Kenapa? Saat itulah manusia akan mengalami suasana jujur. Dan mungkin orang akan berbohong, berdusta ketika sudah masuk pada masa sekarang. Ada yang bohong? Tidak ada. Kenapa? Dia sudah melihat di depannya. Di sini neraka dan di surga. Orang yang menjadi asam ganas, rasa nikmat, senyum, ceria, meninggalnya pun dengan tenang. Tapi kalau yang ashab, ashabunah, karena ashabunah, itu melihat begitu besar siksaannya. Di alam sudah dihalang dengan siksaan tersebut. Gelisah dia. Makanya kalau perlu lari dari kematian. Bisa nggak lari? Makin cepat mati. Nah inilah yang orang
rahimahullah sudah mengantar dalam memahami tentang lima waris ini. Karena intinya nanti kita akan melihat bagaimana cara kita menerapkan aplikasi waris dan juga lima waris secara manual dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja dari saya sebagai pemula atau bagaimana dalam kajian lima waris ini. Menurut kelanjutan dan